Halo teman-teman, balik lagi ke channel aku, GK Mahastuti. Hari ini aku mau buat video tentang pekerjaan seorang bidan. Ya, kalau kalian penasaran gimana videonya, just keep on watching. Nah, sebelumnya tuh aku pernah buat video tentang peluang kerja bagi seorang bidan gitu ya. Bisa dibilang video ini menyambung dari video tersebut gitu. Jadi aku pengen jelasin lebih rinci peluang yang lebih menjanjikan gitu loh untuk seorang bidan. Jadi pekerjaan sebagai seorang bidan itu sebenarnya nggak semata-mata di klinisi aja gitu. Kita bekerja di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit sebagai bidan praktisi gitu ya. Sebenarnya banyak hal lain yang bisa kita kerjakan dalam hal profesi kita sebagai seorang bidan gitu ya. Contohnya sebagai terapis. Bagi teman-teman yang masih kuliah mungkin sudah banyak atau sudah sering gitu ya kalian mengikuti yang namanya seminar atau pelatihan tentang baby spa ya, terus mom spa, seperti itu, perawatan-perawatan yang bisa kalian lakukan kepada bayi atau ibu hamil, ibu nifas yang dilakukan secara home care di rumah. Jadi sebenarnya keterampilan sederhana sebagai seorang bidan itu bisa kita jadikan peluang usaha loh teman-teman. Nah, bagi kalian gitu ya yang mungkin tidak terlalu suka bekerja secara tim gitu ya, karena bidan itu kan harus bisa banget bekerja dalam tim, terus banyak aturan-aturan ya di tempat kerja kita, atasan kita. Dengan memiliki usaha baby spa dan mom spa itu yang kita kerjakan secara home care, jadi kita bisa mengelola waktu kita sendiri gitu loh. Kita bisa memanage diri kita sendiri, bisnis kita sendiri, tanpa harus terikat dengan orang lain atau terikat dengan instansi lain seperti itu. Beda halnya dengan teman-teman bidan kita yang bekerja di suatu instansi gitu loh. Jadi waktunya itu sudah jelas dari jam sekian hingga jam sekian, lalu fee-nya juga sudah jelas seperti itu. Nah, kalau kita punya bisnis sendiri, kita bisa sesuka kita gitu. Jadi kita adalah bos dari diri kita sendiri seperti itu. Seru juga kan? Kita bisa kerja ya semau kita gitu dengan hal-hal atau soft skill bidan yang sederhana. Kita bisa menghasilkan penghasilan yang banyak gitu ya, bahkan mungkin bisa lebih banyak dari kalau kita bekerja secara klinisi gitu. Nah, bisnis ini juga bisa banget loh buat teman-teman yang saat ini belum punya STR, entah itu kendalanya belum lulus ujian kompetensi atau yang lain-lain seperti itu ya. Jadi dengan menjalani bisnis home care ini, yang kalian butuhkan itu ya keterampilan kalian untuk melakukan tindakan seperti pijat bayi itu atau pijat ibu hamil seperti itu ya. Yang penting kalian punya sertifikat pelatihan seperti itu. Nah, di sini aku nggak bilang ya kita tuh nggak perlu STR gitu. Jadi STR bagi seorang tenaga kesehatan itu layaknya SIM bagi seorang pengendara kendaraan bermotor gitu ya. Jadi kalau kita punya SIM berarti kita legal seperti itu. Nah, di video ini aku jelaskan peluang bisnis ini itu hanya sebagai alternatif selagi kalian belum memperoleh STR gitu ya. Mungkin kalian bisa jadi punya lebih banyak waktu atau kesempatan untuk bagi yang belum lulus ujian kompetensi untuk belajar dan ikut ujian pada ujian kompetensi selanjutnya seperti itu. Jadi kalian harus tetap punya STR gitu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, STR itu kepanjangannya itu adalah surat tanda registrasi. Itu kayak sejenis dokumen legal ya, yang menyatakan bahwa kita itu adalah tenaga kesehatan yang resmi, yang legal gitu ya, yang sudah memiliki kompetensi seperti itu. Jadi ya tetap tenaga kesehatan itu harus punya yang namanya STR.
dari bisnis home care ini ya, yang kecil-kecilan gitulah, dari awalnya kita datang-datang ke rumah-rumah klien kita gitu, kita bisa lama-lama kita bisa ngumpulin modal untuk lebih mengembangkan bisnis kita ini gitu. Yang dari awalnya hanya bisa pijat bayi, kita lama-lama bisa menyediakan jasa baby spa, kita bisa beli kolam untuk baby swimming seperti itu ya, membeli alat-alat untuk baby gym dan yang lain-lain gitu loh. Jadi kayak jangan menyepelekan hal-hal yang sederhana gitu loh. Kadang hal-hal sederhana itu yang bisa membuat kita itu menjadi lebih besar gitu loh, menjadi lebih menjadi pemasukan keuangan yang besar bagi kita gitu. Nah, semakin lama gitu ya kalian bisa ngumpulin modal, ya kalian bisa punya lahan sendiri gitu, dan punya istilahnya kayak punya tempat baby spa sendiri gitu loh. Jadi kan gimana ya, jadi hal-hal sederhana gitu loh bisa membuka peluang kita untuk mendapatkan kerjaan, bukan untuk kita saja, bahkan nanti kalau sudah bisnis kita sudah besar, kita bisa memberikan peluang kerja juga bagi orang lain seperti itu. Jadi tujuan dari aku buat video ini itu ingin lebih membuka mindset kalian ya, bagi teman-teman bidan yang mungkin fresh graduate, yang pikirannya aku harus kerja nih sebagai bidan di rumah sakit nih, atau aku harus jadi bidan puskesmas nih. Jadi sebenarnya lingkup pekerjaan bidan tuh luas, hanya saja mindset kita itu loh yang kadang membatasi gitu ya, sehingga kita kayak jadi mumet gitu ya kalau nggak dapet kerjaan di rumah sakit, udah buntu kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget skill-skill bidan itu yang bisa kita kembangkan dan kita bisa jadikan bisnis secara mandiri, secara independen gitu, dan tanpa modal yang besar juga gitu. Hanya modal kemauan, keuletan, dan niat aja itu pasti bisa kok terlaksana. Nah, seperti contohnya banyak banget ya teman-teman aku yang punya bisnis baby spa ini yang udah berkembang banget, udah sampai punya tempat sendiri, pokoknya tempat baby spa itu udah bagus banget gitu ya. Ya awalnya mereka itu ya berjalan dan memulainya dari home care ke rumah-rumah klien gitu loh. Jadi aku sangat amazed gitu loh sama teman-teman bidan tuh yang bisa berbisnis juga, yang bisa entrepreneur juga gitu. Itu keren banget gitu loh. Jadi buat teman-teman gitu ya yang saat ini kayak ngerasa bidan tuh susah banget sih dapat kerja, dapat penghasilan gitu, sebenarnya nggak sulit gitu, hanya kalian tuh kayak butuh inspirasi aja kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan asal kita niat, seperti itu. Jadi stop berpikir gitu ya kalau peluang kerja bidan itu sempit banget kayak gitu ya. Udah banyak banget nih lulusan-lulusan bidan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bersaing, kalau kita memang punya kemampuan yang baik gitu ya, dengan niat tulus kita ya sebagai seorang bidan, ya nggak akan sulit sih mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan yang terpenting jangan milih-milih pekerjaan gitu. Jadi ya apapun yang bisa kita kerjakan selagi kita memiliki kompetensinya, kita tahu tentang basic teorinya, kita memang mempunyai ya latar belakang dari pelatihan atau pendidikan yang jelas gitu, berani aja kok membuka bisnis. Nah, jadi banyak banget ya keterampilan-keterampilan tentang kebidanan holistik yang bisa kita jadikan peluang pekerjaan bagi kita sendiri gitu ya. Misalnya contohnya kalian bisa senam ibu hamil, kalian bisa tuh home care, bikin kelas gitu ya, kelas ibu hamil. Terus kalian bisa prenatal yoga, kalian bisa home care prenatal yoga seperti itu. Jadi banyak banget gitu loh sebenarnya
ilmu-ilmu kita itu yang bisa kita sharing ke orang lain, ke ibu-ibu hamil yang lain, yang bisa mendatangkan penghasilan bagi kita sendiri, seperti itu. Jadi kayak zaman sekarang pasien-pasien itu udah pada pinter-pinter gitu loh, jadi kayak mereka tuh lebih aktif mencari gitu ya, mencari treatment apa sih yang terbaik untuk kehamilan mereka, untuk bayi mereka, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang pertama kali, seperti itu ya. Jadi ini tuh kayak peluang yang sangat menjanjikan gitu loh bagi kita seorang bidan. Oke, jadi sekian dulu bincang-bincang kita kali ini ya, random talk kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan ya sedikit banyaknya gitu ya inspirasi bagi teman-teman. Semangat bagi teman-teman yang baru lulus ya, mungkin yang sekarang sedang nyari kerja seperti itu, yang sekarang lagi proses pengurusan STR, pokoknya semangat. Nah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini. Kalian bisa juga kontak aku di Instagram aku @igst_mahastuti kalau kalian mau ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang aku, tentang kebidanan atau tentang hal lainnya kayak gitu ya. Mungkin aja aku bisa bantu kalian ya. Oke, see you on my next video. Bye.